Buat teman-teman yang sedang puasa dan kemudian masih mengalami kendala dalam masalah berpuasa, masih sering cemas, masih sering merasakan sensasi, saya harap video ini bisa membantu teman-teman untuk jauh lebih baik. Dan juga buat teman-teman yang sekarang sedang menjalani puasa, ibadah puasa, dan mendapatkan manfaat yang positif, di mana lambungnya justru semakin enakan, yang kemarin lambungnya sedikit-sedikit bermasalah, sekarang justru dengan puasa malah lebih baik, kemudian juga pikiran juga jauh lebih nyaman. Selamat ya, dan terus lanjutkan karena berarti ini puasa ini membantu Anda teman-teman lebih baik. Pahami bahwa ketika Anda sudah benar-benar fokusnya adalah ibadah, maka Anda bisa melalui semua hambatannya dengan jauh lebih mudah karena Anda punya keyakinan, Anda punya optimisme, sehingga itu bisa membuat Anda jauh lebih baik. Padahal lambung itu sebenarnya ketika Anda puasa itu sudah telat makan berapa jam? Banyak banget. Dan Anda yang selama ini biasanya pola makan tertentu, atau Anda biasanya selama ini sering makan, kemudian ketika Anda sudah puasa, kemudian, loh malah enakan, malah nggak apa-apa, malah enak ya. Berarti sebenarnya kesimpulannya masalah di mana? Masalahnya di pikiran kita masing-masing teman-teman yang perlu untuk kita perbaiki. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai masalah lambung akan sangat baik disarankan untuk teman-teman juga konsultasikan dulu terhadap dokter ya, dokter lambung masing-masing, terutama teman-teman yang mengalami GERD ya. Itu sangat disarankan untuk konsultasikan ke dokter yang bersangkutan. Nah, di sini saya mau bahas dari sisi mindset, dari sisi pikiran teman-teman untuk membantu teman-teman lebih bisa, lebih kuat lagi dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, teman-teman tahu nggak rasi kuda lumping itu di mana ada orang yang kemudian ada penarinya atau akrobatnya atau siap penarinya lah ya, anggaplah penarinya gitu, yang kemudian melakukan aksi makan beling, ya. Ada orang yang melakukan aksi makan beling itu dan kemudian dia perutnya baik-baik saja, teman-teman. Artinya apa? Artinya lambung kita tuh luar biasa loh, teman-teman. Terlepas dari teman-teman maknai bahwa itu karena kesurupan ya, karena kesurupan atau karena apa ya. Tapi dari sisi pikiran yang kita pahami bahwa berarti dia punya keyakinan, dia punya persepsi bahwa lambungnya luar biasa hebat, bahwa dia akan baik-baik saja walaupun dia makan beling. Poin saya adalah mari kita belajar dari teman-teman kita yang melakukan atraksi kuda lumping tadi, yang bisa makan beling. Mari kita belajar dari belief mereka. Mari kita belajar dari keyakinan mereka. Teman-teman, ketika teman-teman percaya bahwa lambung teman-teman itu adalah luar biasa, maka itu pasti juga akan mempengaruhi teman-teman. Sama halnya ketika teman-teman percaya bahwa puasa, ibadah puasa ini justru mengingatkan saya, ibadah puasa ini justru akan membuat saya lebih baik lagi. Ketika teman-teman punya keyakinan seperti itu, maka teman-teman juga menjalani ibadah puasa dengan jauh lebih baik, dengan jauh lebih nyaman, karena Anda punya keyakinan. Jadi di balik itu semuanya adalah apa? Keyakinan. Keyakinan bahwa saya ini ibadah, keyakinan bahwa saya ini melakukan ibadah yang lebih besar, ya kan? Ada keyakinan-keyakinan positif di sana untuk ibadah, untuk dan lain-lain, sehingga Anda lebih bisa dengan keyakinan itu mempengaruhi lambung Anda, sehingga Anda aman baik saja. Nah, teman-teman yang sampai sekarang kemudian masih merasakan ketika puasa kemudian merasakan lemes banget, kemudian merasakan rasa nggak nyaman banget, kemudian akhirnya nggak tahan, ya nggak apa-apa, oke teman-teman, Anda sebaiknya konsultasikan ke dokter apakah benar-benar memang sebaiknya Anda nggak puasa, atau dokter mengatakan bahwa, "Oh ini nggak apa-apa kok, bisa kok puasa sebenarnya." Nah kalau dokter mengatakan bahwa ini sebenarnya bisa kamu puasa, ayo punya optimisme lebih banyak, punya optimisme, punya keyakinan lebih tinggi. Bagaimana untuk kita punya optimisme keyakinan lebih tinggi? Izinkan teman-teman untuk tidak terus memberikan ancaman ketika lagi merasakan nggak nyaman di perut. Itu aja dulu. Izinkan tidak memberikan ancaman kepada diri sendiri ketika rasa nggak nyaman di perut. Ingat kata dokternya kan, oh ibu baik-baik saja kok untuk puasa. Oh bapak baik-baik saja kok untuk puasa, silakan aja puasa. Oke, jadi Anda punya pegangan khusus. Nah, kalau Anda, teman-teman, yang kemudian melakukan puasa, kemudian Anda merasakan nggak enak di perutnya, kemudian Anda tidak ke dokter, ya kan? Anda ke dokter sehingga Anda nggak punya penguatan dari dokter bahwa Anda nggak apa-apa loh melakukan puasa, maka teman-teman izinkan juga untuk teman-teman pahami saja, oke ini hanya proses untuk pembiasaan saja. Jadi teman-teman yang tidak ke dokter, anggap saja inilah proses pembiasaan dulu.
proses pembiasaan. Walaupun saya sarankan untuk teman-teman yang kemudian nggak kuat puasa, masih mengalami sensasi fisik, masih nggak enak ya, silakan ke dokter supaya lebih paham gitu kenapa gitu ya. Dan teman-teman yang perlu juga mau saya sampaikan adalah, yuk teman-teman jangan terus menolak sensasi yang hadir. Oke, jadi kalau teman-teman lemas misalnya, ya sadari, oh aku lagi puasa, makanya memang begini. Ya udah wajar aja. Jadi jangan menolak rasa yang hadir. Nggak boleh lemes, nggak boleh begah, nggak boleh ada sensasi. Ketika teman-teman menolak apa yang sedang hadir, dan kemudian teman-teman malah memberikan juga pesan ancaman, jangan-jangan begini. Wah udah teman-teman pasti semakin nggak kuat. Ya, jadi teman-teman belajar, mari di video ini saya mau ajak teman-teman untuk belajar tidak menolak apa yang sedang hadir, pahami bahwa itu adalah reaksi normal saja karena puasa. Udah ditutup dulu aja. Oh ini reaksi normal karena memang saya belum makan selama ini karena saya sedang puasa, ya wajar lah. Jadi sikapi sewajarnya saja. Ketika teman-teman sudah memberikan, oke, saya tidak menolak sensasi, saya mengizinkan ini ada karena memang sekarang sedang ada. Dan kemudian masih ada pikiran-pikiran yang nanti mati loh, nanti gini loh, nanti gini loh, nanti gini loh. Ya Anda nggak usah pedulikan pikiran-pikiran itu. Ya, belajar tidak usah pedulikan pikiran-pikiran itu. Karena ketika kita mengikuti pikiran-pikiran itu, kita semakin drop. Udah sering kan ini terjadi kan. Anda mengikuti pikiran-pikiran hadir, maka Anda akan sering drop. Kenapa? Anda memberikan ancaman dan Anda ikuti ancaman-ancaman itu. Tidak semua pikiran itu perlu dipercaya. Sudah berkali-kali saya bilang, tidak semua pikiran perlu dipercaya. Dan belajar untuk sekarang, di bulan puasa ini, belajar untuk tidak percaya dengan pikiran itu. Ketika pikiran terus datang, sering datang, dan Anda juga akhirnya baik-baik saja, maka list dong teman-teman di daftar. Kalau saya punya pikiran itu, ternyata hasilnya nggak kejadian. Saya punya pikiran nanti akan mati, hasilnya sampai sekarang masih nggak mati. Saya ada punya pikiran, nanti saya akan kena apa, kena masalah lambung dan kemudian nggak sembuh, hasilnya ya saya masih baik-baik saja sekarang ternyata. Nah, coba dong teman-teman mulai list pikiran-pikiran apa yang sering datang, nggak perlu dipercaya. Itu aja dulu. Jadi ketika ada pikiran-pikiran yang datang yang sama dengan kemarin, yang sudah Anda tulis dan ternyata udah Anda analisa, memang nggak pernah kejadian, you mulai belajar untuk, udah ini berarti adalah pikiran tidak perlu aku percaya. Begitu, sesimpel itu sebenarnya teman-teman. Ya, dan dilatih. Anda perlu latih, Anda perlu memutuskan gitu loh. Perubahan terjadi ketika Anda mengubah personality Anda. Perubahan terjadi ketika kita mengubah pikiran, perasaan, tindakan. Jadi kalau nggak pernah mengubah pikiran, perasaan, tindakan, nggak pernah mengubah tindakannya terhadap pikiran, ya gitu-gitu aja. Oke? Nah, untuk masalah-masalah lain ketika berbuka, Anda minum yang manis-manis, kemudian ketika sahur gitu Anda minum yang anget-anget, ya itu silakan dilakukan. Saya tidak masuk ke ranah sana. Anda pasti tahulah cara-cara umum bagaimana untuk dari segi makanannya, bagaimana dari segi makanan ketika buka puasa, ataupun dari segi makanan bagaimana ketika kita mau sahur pertama kali. Itu Anda udah pasti banyak informasi. Yang saya mau pedulikan di sini adalah, yuk setelah Anda sudah lakukan itu semua yang Anda tahu, saatnya untuk kita memotivasi diri kita. Saatnya kita optimis, saatnya kita punya pikiran yang lebih baik, udah itu aja. Semakin kita bisa tidak mau di-prank lagi oleh pikiran kita, yaitu dengan cara tahu bahwa inilah pikiran-pikiran nggak perlu dipercaya karena sudah sering terjadi dan nggak pernah terjadi. Berarti artinya apa? Saya nggak mau lagi di-prank, maka izinkan untuk latihan tidak mau di-prank. Oke? Simpel kan? Ya, simpel dan memang perlu dipraktekin, nggak bisa nggak. Dan teman-teman ketika sekarang teman-teman sedang nonton video ini, ya, teman-teman rasakan rasa nggak nyaman hari ini, detik ini, ketika nonton video ini, maka izinkan teman-teman untuk teman-teman hanya niatkan untuk tidak menolak rasa yang hadir. Oke, tidak menolak sekali lagi.
Silakan teman-teman tutup mata dan kemudian katakan, saya berdamai dengan apa yang hadir sekarang ini. Saya berdamai dengan apa yang hadir sekarang ini. Kalau misalnya perut begah, ya saya berdamai dengan perut begah. Kalau misalnya saya nyet-nyet di dada, ya izinkan berdamai dengan nyeri di dada. Kalau misalkan jantung berdebar kencang, ya izinkan berdamai dengan jantung berdebar kencang. Kalau apapun sensasi yang hadir, berdamai. Berdamai, tutup mata, berdamai teman-teman, niatkan berdamai. Niatkan berdamai dan niatkan untuk teman-teman tidak menolak. Saya tidak menolak apa yang sedang hadir. Karena memang sekarang ini begini yang hadir. Oke, berdamai, tidak menolak apa yang sedang hadir sekarang ini. Selama ini saya mengerti, saya akan menolak apa yang sedang terjadi. Maka hari ini, detik ini saya izinkan. Untuk saya tidak menolak apa yang sedang terjadi. Oke. Dan kemudian setelah itu teman-teman izinkan, rasakan, bayangkan teman-teman, rasakan energi positif. Sekarang izinkan, Anda punya keyakinan bahwa Anda baik-baik saja. Rasakan Anda punya keyakinan bahwa Anda baik-baik saja. Anda sangat baik-baik saja. Rasakan keyakinan itu sekarang. Alami itu sekarang. Apa yang Anda rasakan? Ya, rasakan itu. Oke, rasakanlah energi positifnya saja. Rasakan energi positifnya saja, teman-teman. Tarik itu semuanya, rasakan itu semuanya. Oke, kalau udah silahkan buka mata. Oke, saya harap teman-teman mendapatkan hasil yang baik ketika melakukan hal ini. Ya, kalau teman-teman mendapatkan hasil yang baik, silahkan Anda share di kolom komentar. Kalau belum, ya silahkan Anda lakukan lagi dengan lebih sering, dengan lebih keyakinan. Itu aja caranya yang perlu Anda lakukan. Itu mungkin sekilas video saya teman-teman untuk membantu teman-teman tetap semangat, tetap percaya bahwa teman-teman itu luar biasa. Teman-teman punya lambung yang hebat teman-teman. Teman punya lambung yang luar biasa keren. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam bye-bye cemas.